bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang mengatur jalan hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah berhenti menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami, yang selalu peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami boleh beribadah bersama, dan terlebih-lebih kami bersyukur karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan biarlah firman-Mu itu boleh mengingatkan kami, menolong kami untuk boleh semakin mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam. Kita bersyukur kalau kita kembali beribadah di rumah Tuhan hari ini, dan kita juga bersyukur jika hari ini kita mulai mengadakan ibadah 2 kali seperti biasa, dan saya percaya semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terlebih saya juga bersyukur secara pribadi karena tadi malam Bapak Ibu Saudara, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mencicipi bagaimana menjadi seorang papa untuk seorang anak. Meskipun tadi malam saya nggak bisa tidur ya, dari jam 10 sampai jam 6 pagi saya nggak bisa tidur, sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Tetapi kalau saya boleh berdiri di sini saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara juga ada saat ini di tempat ini dan mendengarkan firman Tuhan, itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama, biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menolong kita, sehingga setiap firman Tuhan yang akan diberitakan kita boleh mengerti, kita boleh memahami, dan terlebih kita boleh taat untuk melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita, melihat firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan 27, kisah tentang jatuhnya Yerikho atau runtuhnya tembok Yerikho. Karena kisah ini lumayan panjang Bapak Ibu Saudara, maka saya akan membaca untuk kita beberapa ayat saja, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan kemudian ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, di satu sisi ada orang Kristen yang tahu bahwa Allah itu berkuasa. Ada orang Kristen yang tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup, tetapi dia tidak pernah mengalami Tuhan yang berkuasa dan firman Tuhan yang mengubah hidup. Buktinya Bapak Ibu Saudara, masih ada orang Kristen yang percaya Tuhan, mengaku Tuhan berkuasa, mengaku firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup, tetapi dia tidak bisa menjadi teladan iman bagi keluarganya dan bagi komunitasnya. Tetapi di sisi lain, ada juga orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup, dan dia mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan apa yang pernah dialami oleh papa saya. Ketika papa saya sakit selama kurang lebih 2 tahun, dia sudah dibawa berobat ke rumah sakit, sudah dibawa berobat ke dukun-dukun yang waktu itu adalah orang-orang hebat di zamannya, di kampung saya tentunya ya. Nah, tetapi tidak ada satupun dukun yang ada di sana yang bisa menyembuhkan papa saya. Kemudian suatu hari kakak saya memberanikan diri untuk berkata kepada papa saya. Dia berkata seperti ini, "Pak, saya tahu ada hamba Tuhan di desa ini dan mereka bersedia mendoakan papa jika bapak mau untuk didoakan." Tanpa berpikir panjang, papa saya mengiyakan dan mau didoakan. Kemudian besoknya datanglah 2 hamba Tuhan yang akan mendoakan papa saya. Sebelum mereka mendoakan papa saya, mereka berbincang-bincang dengan papa saya, menginjili dia, dan mereka berkata, "Tuhan sanggup memulihkan engkau karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Apakah engkau percaya kepada Tuhan yang berkuasa itu? Jika engkau percaya, Tuhan mungkin dan bahkan bisa memulihkan engkau. Tetapi jika engkau sudah dipulihkan, maka engkau harus hidup seturut dengan kehendak-Nya." Saudara, karena papa saya sakit, lalu dia menjawab, "Saya bersedia didoakan." Dan kemudian kedua hamba Tuhan ini berkata lagi, "Bapak kalau sudah didoakan, maka semua ilmu-ilmu yang dianggap hebat selama ini harus ditinggalkan, harus dibuang." Kemudian papa saya setuju. "Oke, yang penting saya sembuh. Yang penting saya sembuh, semua ilmu yang saya punya saya buang," kata papa saya. Kemudian hamba Tuhan itu mulai mendoakan papa saya yang sedang duduk bersandar di kursi yang panjang. Ketika hamba Tuhan ini mendoakan papa saya, kemudian orang tua saya, mama saya juga ikut mendoakan, kakak saya juga mendoakan, tetapi saya tidak mendoakan. Ya, saya buka mata. Kenapa? Kalau saya tutup mata, Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa cerita hari ini. Saya nggak bisa melihat kejadiannya, ya. Jadi bersyukur juga sih bisa tidak tutup mata, karena saya bisa melihat dan Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan kesaksian ini. Kemudian ketika papa saya didoakan, papa saya gemetar. Dan bukan hanya itu yang terjadi, kursi tempat dia bersandar pun ikut bergetar. Dan bukan hanya itu, rumah kami pun ikut bergetar. Dan setelah itu, jendela rumah kayak ditiup dengan angin yang kencang. Kemudian setelah mereka mendoakan papa saya berkata, "Saya sudah sembuh, saya sehat, saya mau makan dan saya minum." Sejak itu Bapak Ibu Saudara, papa saya mengalami kuasa Tuhan. Dan setelah dia dipulihkan, dia meninggalkan semua ilmu-ilmu yang dia punya. Kalau dulu dia suka mabuk, sekarang dia tidak mabuk lagi. Dia belajar untuk taat, belajar untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, saya juga percaya bahwa bukan hanya papa saya yang mengalami hal seperti ini, yang diubahkan oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan firman-Nya.
Kenapa bisa begitu? Karena banyak kesaksian yang kita dengar, yang dulunya dia adalah orang yang jahat, orang berdosa, seorang pembunuh. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, ketika membaca firman Tuhan dan belajar taat melakukan firman Tuhan, hidupnya diubahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percaya dan taat kepada Tuhan adalah hal yang penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Taat dan percaya tidak boleh dipisahkan. Dua hal yang tidak boleh dipisahkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Percaya dan taat inilah yang juga terlihat di dalam kisah Yosua dan orang Israel di dalam Alkitab yang sudah kita baca. Di situ kita melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu, yang menghancurkan tembok Yerikho itu karena mereka percaya dan taat. Yosua dan orang Israel bukan hanya mempercayai Tuhan yang berkata bahwa saya menyerahkan kota Yerikho ini kepada orang Israel, tetapi mereka juga percaya dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-6 sampai 20, di situ kita bisa melihat bagaimana orang Israel bukan hanya percaya, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sekali lagi, percaya dan taat adalah dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa percaya dan taat itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan orang percaya? Jawabannya adalah karena percaya dan taat itu merupakan wujud dari iman kita kepada Tuhan. Percaya dan taat itu merupakan wujud iman percaya kita kepada Tuhan. Iman yang seperti apa? Yaitu iman yang mengakui bahwa cara Tuhanlah yang terbaik di dalam memimpin hidup kita. Artinya ada hati yang mempercayai bahwa cara Tuhanlah yang terbaik di dalam memimpin dan membentuk kehidupan kita. Hal inilah yang terlihat jelas dari kisah Yosua dan orang Israel yang mempercayai caranya Tuhan. Walaupun cara Tuhan itu sepertinya aneh dan tidak masuk akal, tetapi mereka tetap percaya pada caranya Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, di sana mencatat bagaimana cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan tembok Yerikho. Di sana Tuhan berkata, kota Yerikho ini akan saya serahkan kepadamu dan kepada bangsa Israel. Tapi kamu harus mengelilingi kota Yerikho terlebih dahulu. Bayangkan saudara, jika saudara adalah salah satu dari prajurit yang akan mengelilingi kota Yerikho itu, dan bayangkan kalau seandainya saudara ada di posisi Yosua yang diperintahkan oleh Tuhan. Cara dan perintah Tuhan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini sepertinya tidak masuk akal dan begitu aneh. Seharusnya ketika mereka sudah berhadapan dengan kota Yerikho, seharusnya mereka disuruh oleh Tuhan untuk maju berperang. Kenapa? Karena ini perang, bukan jalan-jalan, saudara. Tuhan menyuruh mereka untuk keliling. Kalau seandainya kita yang ada di situ, mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini bukan jogging, ini bukan jalan-jalan, ini perang, musuh sudah ada di depan. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu harus mengelilingi tembok Yerikho itu. Selama berapa hari? 7 hari, saudara. Ketika saya membaca ini, kenapa begitu lama? Apakah Tuhan tidak sanggup menghancurkan, merobohkan tembok Yerikho dalam 1 hari? Jangankan 1 hari, saudara. 1 menit saja pun, 1 detik saja pun, kalau Tuhan mau, itu bisa roboh. Tapi pertanyaannya adalah kenapa, saudara? Jangan-jangan, apakah Tuhan sedang mengumpulkan tenaga supaya dia bisa menghancurkan tembok Yerikho? Apakah Tuhan butuh waktu yang begitu lama untuk menghancurkan tembok Yerikho? Jawabannya adalah tidak, saudara.
Tuhan itu maha kuasa untuk menghancurkan tembok Yerikho, itu kecil bagi Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan memakai cara seperti itu? Kenapa Tuhan memakai cara seperti itu yang tidak masuk akal menyuruh orang Israel untuk mengelilingi tembok itu? Jawabannya adalah karena Tuhan mau orang Israel terlibat dalam proses yang sesuai dengan caranya Tuhan. Tuhan mau orang Israel terlibat di dalam cara yang sudah dipikirkan, dirancang oleh Tuhan. Mungkin Yosua dan bangsa Israel, prajurit-prajurit Israel, sudah memikirkan cara untuk menghancurkan tembok Yerikho. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, saudara-saudara, di situ kita mengetahui bagaimana Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk melihat kota Yerikho, untuk mengamati, melihat apa yang ada di situ. Tujuannya apa, saudara? Biasanya ketika pengintai itu diutus dan pengintai itu membawa berita, melalui berita itu nanti mereka akan mengatur strategi bagaimana menghancurkan lawan mereka. Saudara, kita melihat bahwa Yosua bukan orang bodoh yang tidak tahu berperang. Dia punya strategi-strategi yang hebat, saudara. Kalau saudara membaca pasal yang ke-8, di situ kita menemukan strategi yang dipakai oleh Yosua untuk menghancurkan kota Ai, untuk memusnahkan kota Ai. Saudara, saya percaya bahwa Yosua sudah memikirkan cara untuk menghancurkan kota Yerikho ini. Tetapi Tuhan mau mereka terlibat di dalam cara yang sudah dirancang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau orang Israel menggunakan caranya sendiri. Tetapi Tuhan mau orang Israel tunduk untuk mengikuti maunya Tuhan. Saudara, meskipun bagi bangsa Israel, Yosua dan mungkin kita yang mendengar kisah ini sudah sepertinya tidak masuk akal apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi orang Israel mau tunduk, percaya dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan memakai cara yang demikian untuk memproses dan membentuk Yosua dan bangsa Israel. Melalui cara yang dipakai ini Tuhan memproses mereka untuk membentuk orang Israel untuk belajar taat dan percaya secara total kepadanya. Kalau kita membaca beberapa pasal sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ini bukan cara yang pertama Tuhan pakai yang sepertinya tidak masuk akal. Di dalam pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di situ kita melihat ketika orang Israel berhadapan dengan sungai Yordan, dan ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan itu, Tuhan tidak menyuruh Yosua untuk mengangkat tongkat seperti yang pernah dilakukan oleh Musa untuk membelah sungai Yordan. Tidak, saudara, tetapi yang Tuhan lakukan adalah harus imam yang terlebih dahulu masuk ke dalam sungai, dan sungai itu baru terbelah. Saudara, mungkin kalau kita Yosua, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, dulu loh sudah pernah terjadi hal yang seperti ini. Ini masalahnya sama. Harusnya jalan keluarnya, solusinya juga sama. Tetapi saudara, kita melihat ketika masalah itu sepertinya sama, tapi cara yang dipakai Tuhan itu berbeda. Ketika mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, dan ketika kota Yerikho sudah ada di hadapan mereka, Tuhan tidak menyuruh mereka untuk bersiap-siap lalu menyerang kota Yerikho. Tidak, saudara. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka? Tuhan perintahkan supaya mereka berhenti. Dan bukan hanya berhenti, Tuhan juga perintahkan mereka supaya setiap laki-laki yang ada di bangsa Israel untuk disunat. Saudara, saya membayangkan para prajurit itu orang Israel, mungkin mereka berkata seperti ini kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu kalau sunat itu sakit rasanya?
Apakah Tuhan tidak tahu kalau kota Hewi yang dicatat di dalam Kejadian pasal 34, prajuritnya, orang-orang yang gagah perkasa yang ada di kota Hewi, itu dibunuh oleh 2 orang anak Yakub ketika mereka setelah disunat. Saudara, saya membayangkan orang Israel bisa berdebat dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, itu tidak mungkin. Kalau Engkau menyuruh kami untuk disunat dan kami menahan rasa sakit dan musuh kami datang, sudah otomatis kami akan kalah. Tetapi saudara, sekali lagi kita melihat orang Israel. Mereka tidak, Alkitab tidak mencatat bahwa mereka berdebat dengan Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa orang Israel membantah apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Tuhan menjalankan cara yang Dia mau, bukan cara yang orang Israel mau. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara dalam mempercayai cara Tuhan dalam memimpin dan membentuk hidup kita? Bagaimana saya dan saudara di dalam mempercayai cara Tuhan dalam memimpin dan membentuk kehidupan kita? Adakah kita percaya dan taat secara total kepadanya meskipun cara Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tetapi Tuhan mau itu yang kita lakukan? Bagaimana saya dan saudara? Adakah hati yang percaya dan taat secara total kepada Tuhan? Saudara, setiap manusia punya godaan untuk tidak taat kepada Tuhan. Entah itu dengan sesuatu yang dia sudah punya, yang dia anggap itu sumber kekuatan dan kehebatannya. Entah itu karena hartanya, entah itu karena keluarganya, entah itu karena pekerjaannya, entah itu karena perusahaannya yang banyak. Terkadang itu bisa menjadi godaan bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi saudara, sering sekali ada hal yang membuat kita tersandung untuk tidak taat kepada Tuhan, yaitu ketika kita bersikap mendikte Tuhan atau meminta Tuhan melakukan sesuai dengan yang kita minta. Saudara, tidak sedikit orang yang mengatur Tuhan di dalam setiap doa. Tidak sedikit orang yang meminta Tuhan bekerja sesuai dengan caranya dia. Saudara, ada seorang pemuda ketika dia mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang ada di kota Pontianak misalnya. Kemudian dia berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, besok saya akan melamar pekerjaan di perusahaan A. Saya memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mendahului saya untuk boleh meluluhkan hati orang yang akan menginterview saya besok. Sehingga ketika saya diinterview, orang itu tertarik dengan setiap jawaban yang saya berikan, sehingga mereka, perusahaan itu akan menerima saya di perusahaan itu. Saudara, kalau kita memperhatikan doa ini, saudara, sepertinya Tuhan caranya seperti inilah, supaya saya bisa bekerja di perusahaan itu. Pertama, caranya adalah kirim dulu Roh Kudus di sana. Kemudian Roh Kudus bekerja meluluhkan hati orang yang di sana. Sehingga dengan demikian orang itu tertarik dengan saya. Dan kemudian saya diterima di perusahaan. Saudara, hal-hal seperti inilah yang terkadang menjadi ancaman bagi kita atau godaan bagi kita untuk tidak belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika cara Tuhan berbeda dengan cara kita, ketika Tuhan tidak menjawab kita sesuai dengan cara kita, terkadang kita marah, terkadang kita kecewa dengan Tuhan. Dan sering sekali kekecewaan, kemarahan inilah menjadi respon yang terkadang kita pilih ketika Tuhan tidak bekerja sesuai dengan cara kita. Saudara, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca ini,
kita diingatkan kembali untuk boleh hidup taat, percaya secara total kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus telah menjadi dan memberikan teladan yang sempurna kepada kita? Ketika Bapa mengutus Dia ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita, Dia menjalankan semua apa yang diperintahkan Bapa kepadanya sampai Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Saudara, biarlah teladan Kristus ini juga boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita selama kita menjadi orang yang terus mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan meminta orang Israel mengelilingi tembok Yerikho, Tuhan bukan hanya meminta mereka atau membentuk mereka untuk percaya dan taat secara total kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga mau memproses mereka untuk mengakui bahwa kemenangan datangnya dari Tuhan. Artinya bahwa orang Israel harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dan memberikan kemenangan kepada mereka. Kalau kita melihat kembali ayat yang ketiga, saudara, di situ kita menemukan bagaimana Tuhan menyuruh orang Israel mengelilingi tembok Yerikho itu. Semua prajurit diperintahkan untuk mengelilingi tembok itu. Saudara, saya menyadari bahwa ketika prajurit ini mengelilingi tembok itu, tembok yang begitu tebal, tembok yang tinggi, saudara, tebalnya itu sekitar ada dua sisi. Sisi yang pertama itu sekitar 1,8 meter dan sisi yang kedua ada 3,6 sampai 4,5 meter. Dan tingginya itu ada 9 meter. Saudara, ketika orang Israel, prajurit-prajurit ini mengelilingi tembok itu selama beberapa hari, saya melihat, saudara, mereka pasti melihat tembok itu, tebalnya dan tingginya. Pasti juga mereka akan menyadari bahwa kita, meskipun gagah perkasa, tidak mungkin bisa menembus tembok ini. Saudara, ketika Tuhan memakai cara yang sederhana ini, yang sepertinya tidak masuk akal, sebenarnya Tuhan sedang memproses mereka, menyadarkan mereka bahwa pertolongan mereka, kemenangan mereka itu datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan menghancurkan tembok itu di hari yang ke-7, dan ketika orang Israel menyerbu kota itu dan mereka menang, menumpas bangsa itu, saudara, saya percaya tidak ada satupun dari orang Israel yang mengaku bahwa kota Yerikho itu kita berhasil kuasai karena kehebatan dan kekuatan kita. Tidak, saudara. Ketika mereka menyadari bahwa tembok itu tebal dan tinggi dan mereka tidak bisa menembusnya, saya percaya mereka juga berkata bahwa hanya Tuhan sumber kemenangan dan keselamatan kita. Sehingga mereka tidak menjadi orang yang berbangga diri, tidak menjadi orang yang sombong, tetapi mereka menjadi orang yang semakin mengagumi kekuatan, kedahsyatan Tuhan. Saudara, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, ketika Tuhan kembali mengingatkan kita melalui kisah bangsa Israel ini, ketika Tuhan memimpin kita pada rencananya yang kita tidak mengerti, adakah hati yang terus percaya dan taat secara total kepadanya? Dan ketika Tuhan menolong kita melewati setiap tantangan, setiap rintangan dalam kehidupan kita, pekerjaan kita lancar, rumah tangga kita baik-baik saja, adakah hati yang terus menyadari bahwa saya bisa menikmati semua ini itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan? Saudara, ketika Tuhan menolong dan memimpin kita sesuai dengan caranya, Tuhan mau kita menyadari bahwa hanya Dia, Allah yang sanggup menolong dan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, biarlah kehidupan orang Israel yang kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ini, yang belajar taat percaya secara total kepada Tuhan, boleh menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Ketika pergumulan, masalah
datang dalam kehidupan kita, mari kita membawanya kepada Tuhan yang tahu cara yang terbaik di dalam menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan. Tuhan tidak mau kita mengandalkan diri untuk melewati setiap rintangan yang ada, tetapi Tuhan mau kita berserah, bersandar kepada. Tidak ada Allah yang lebih hebat, yang lebih berkuasa daripada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada Allah yang berkuasa, yang hebat selain Allah yang kita puji, mengapa kita harus mencari pertolongan di tempat lain? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami menyadari siapa kami ini ya Tuhan, yang sering sekali jatuh dan gagal dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau menginginkan kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu ya Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan dalam perjalanan hidup kami, ketika masalah demi masalah datang dalam kehidupan kami, sering sekali kami meragukan Engkau, dan sering sekali kami tidak mengandalkan Engkau dan tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, kami memohon pengampunan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh terus menolong memampukan kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang percaya dan taat secara total kepadamu ya Tuhan. Bahkan ketika hidup kami baik-baik saja, ketika tidak ada masalah tantangan dalam hidup kami, ketika pergumulan hidup kami terselesaikan, ketika Tuhan memberikan solusi di dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan tolong kami untuk tidak berbangga diri dan menganggap diri hebat karena bisa melewati semuanya itu. Tetapi tolong kami untuk bisa mengakui bahwa hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau sumber pengharapan kami. Dan jika kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh terus memimpin kami, sehingga hari demi hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.